Teks Yunaninya ini kita pakai Tectus Receptus. Ternyata di sini lafalnya apa? Proskuneo. Proskuneo itu bukan menyembah, itu penghormatan namanya. Sujud penghormatan proskuneo, bro. Kita bandingkan sekarang, apakah proskuneo terjadi di dalam ayat yang lain? Oke. Ya. Kejadian 23 nomor 7. Nih ya. Kejadian 23 nomor 7. Nih. Ntar Kejadian nomor 23. Kejadian 23 nomor 7. Nih ya. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Ini namanya sujud penghormatan, bukan menyembah. Ini gara-gara salah terjemahan jadi salah sesembahan kamu ini. Coba kita lihat di LXX atau kita katakan Septuagint di sini ya. Apa di sini? Sama menggunakan kata proskuneo. Apakah Abraham pernah menyembah Bani Het? Kan gabrul saudara, kalau dimaknai Abraham menyembah, yang benar itu sujud penghormatan, proskuneo. Makanya kalau belajar Bible jangan dari terjemahan Mas Edis, kena kau sekarang. Ini namanya sujud penghormatan. Sama-sama menggunakan kata Yunani proskuneo, saudara. Gitu loh. Hah, gitu aja tak paham kau Mas Edis, Mas Edis. Kemudian di sini ya, kalau kita lihat Mas Edis ya, Yesus itu ketika umur 33 tahun, dia masih makan dan minum ke orang tuanya. Orang tuanya profesinya jualan kayu. Ya. Dan di dalam tafsiran para ahli tafsir di dalam kekristenan, Matthew Henry ketika menafsiri Filipi 2 nomor 7, ya. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu hidupnya dari sedekah. Sampai mengatakan Nabi Muhammad ya punya hutang katanya. Mana bukti bahwa Nabi Muhammad belum membayar? Bukti bahwa Nabi Muhammad belum membayar di mana? Kalau Yesus punya hutang kepada petani ya, kepada petani babi, itu ada Tuhan kok punya hutang ke makhluk, gimana sih? Kalau manusia punya hutang wajar Mas Edis. Ketika Yesus di dalam Matius dijelaskan ya, memasukkan roh jahat kepada 2000 babi. Akhirnya babinya itu turun ke danau dan babinya mati, tidak diganti sampai sekarang sama Yesus babinya itu. Akhirnya gara-gara babinya itu mati semua di danau, petani babinya rugi saudara. Apakah diganti sama Yesus? Katanya Tuhan, kok nggak bisa mengganti kerugian babi? Kan lucu Mas Edis. Tuhan loh nggak bisa membayar babi yang mati 2000 di danau. Kalau manusia punya hutang wajar Mas Edis. Nabi Muhammad itu basyar. Ini Tuhan punya hutang 2000 babi. Kalau per babi kita hargai 1 juta kali 2000 berarti berapa puluh juta, berapa ratus juta itu hutangnya Yesus. Apakah diganti kepada tukang babinya, petani babinya itu? Ketika petani babi itu rugi, ya, babinya mati 2000 di danau gara-gara Yesus. Ayo, Tuhan kok punya hutang? Hutangnya babi lagi. Heran saya, kan begitu. Jangan senyum-senyum pahit gitu loh. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat Mas Edis ya, ini banyak ini sebenarnya. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 8. Ini saya bawa data ya. Waktu, ingat 2 waktu. Korintus 11 nomor 8. Apa Waktu. kata Paulus? Waktu habis. Oh ya, wes nanti Makasih aja. teman-teman. Ya, nih. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kalau teman-teman mau mensupport Rumah Apologet, teman-teman, bukan mau beli baju, beli kaca, beli rokok, ya kan? Loh, saya katakan fakta loh. Ya kan? Para pendebat muslim di support sama pengikutnya untuk beli rokok, saudara-saudara. Mereka masih kecanduan nikotin, saudara-saudara.
Ya, teman-teman sudah saya katakan teman-teman, kalau mau mensupport, teman-teman bisa support saya langsung di sini teman-teman. Karena kalau lewat TokTok itu diambil waktunya, diambil oleh TokTok itu separuh teman-teman ya. Langsung mampir aja ke profil, ada di situ link YouTube yang saya ada di situ, nomor rekeningnya saya taruh di link YouTube saya. Oke, saya taruh ya. Saya bacakan nih Gus Wapi. Kamu bilang katanya Muhammad tidak punya utang sampai dia meninggal. Nekat Gus Wapi ini. Berapa lama Anda jadi orang Islam ini Gus? Gus, saya balikin dulu kamera saya ya. Saya balikin. Berat ini Gus Wapi ini nih. Lihat. Nih. Baju perang Rasulullah tersebut pada akhirnya digadaikan kepada Abu Syam. Abu Syam adalah orang Yahudi. Rasulullah menggadaikan baju perang tersebut untuk beli apa? Untuk beli apa? Untuk beli makan. Untuk beli makanan pokok. Baju perang tersebut nih, ini sebentar nih. Lihat. Tidak bisa ditebus Rasulullah hingga beliau wafat. Ayo, umat muslim, cariin ini Abu Talib ini, cariin Abu Syam ini, cariin. Tebus, gadaikan. Baju yang digadaikan. Nih, ini riwayatnya. Perhatikan. Gus, lihat ini Gus. Lihat ke sini dong. Nih. Dari Aisyah. Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi namanya Abu Syam dan menggadaikan baju perangnya kepada Yahudi tersebut. Hadis riwayat Bukhari, saudara-saudara. Bayangkan saudara-saudara, bayangkan. Gonimah ya yang dihitung oleh Abdul Somad ratusan miliar, tapi di riwayat lain Muhammad menggadaikan baju untuk makan. Makanya saya bilang, semakin saya baca hadis, semakin dekat pintu gerbang untuk membuangnya, saudara-saudara. Gimana ini? Satu bilang Muhammad punya harta rampasan perang gonimah miliaran. Satu bilang Muhammad gadai baju untuk makan. Ini bagaimana saudara-saudara, ini bagaimana? Bahkan teman-teman ya, Gus, tolong dengerin Gus. Muhammad itu digambarkan di dalam surat yang ketika ada orang orang buta datang kepada Muhammad padahal dia ingin ini, terus Muhammad bermuka masam. Tahu nggak? Di situ terkesan Muhammad itu seperti mata duitan. Kalau ada orang pembesar Quraisy datang, kau langsung sigap. Ada pembesar mau datang. Tapi kalau ada seorang yang, mohon maaf nih, seseorang yang memiliki disability, Muhammad berwajah masam. Berat saudara-saudara. Ngeri bah. Ayo. Jawab. Ayo. Gus Wapi, gini loh. Sebenarnya kalau kita baca hadis, seperti kesannya itu Muhammad nih kayak mau digambarkan figur sesuai dengan kemauan orangnya. Saya mau bikin gambar Muhammad miskin lah, dibikinlah Muhammad nggak ada baju untuk makan. Saya mau bikin Muhammad orang kaya lah, dibikinlah cerita Muhammad orang kaya. Jadi sebenarnya Gus Wapi, makanya dalam bukunya Robert Spencer, dalam bukunya Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu sungguh-sungguh pernah ada? Memang Muhammad ada, tetapi dalam buku itu digambarkan sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini sekarang sudah berubah menjadi sosok yang legenda, yang jauh dari sosok yang nyata. Gitu loh. Sudah berubah, berkembang ceritanya. Gitu loh, sudah ditambahi kisah-kisah yang imajinatif ya. Nah, makanya sekarang cobalah kita kembali kepada figur Muhammad yang sejarah itu. Nah, tapi teman-teman, tadi saya lupa, saya mau nunjukkan video ini kepada Gus Wapi. Gus Wapi kan pernah bilang, ya kan, bahwa ulama-ulama, kata Gus Wapi, itu adalah, udah hilang lagi videonya. Intinya gini Gus, kalian sudah saya katakan, tidak cukup kalian mengkultuskan Muhammad. Kalian bahkan mengkultuskan keturunan-keturunan Muhammad. Coba, kalau ada turunan Nabi, apa kalian lakukan? Bahkan Gubernur Jawa Barat ya pernah memprotes. Kita ini ya datang bangsa orang lain, mereka menjual air putihnya. Ada itu khotbahnya itu. Ya kan? Cobalah Gus Wapi lah. Ayo berikan yuk kepada ini. Jangan bangsa kita ini ya ada
mengaku-ngaku turunan Nabi langsung sujud-sujud ya kan, menyembah. Nah nanti kata menyembah itu nanti saya bahas tuh, karena nggak sempat waktunya. Coba ini fokus dulu yuk. Ini berat ini saudara-saudara, wajah Wapi sudah berubah ini berat. Sialan, baju digadein sih. Gue tebus. Berat saudara-saudara. Ya silakan. Nangis dia.